Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Semoga rezeki terus dimurahkan dan dipermudahkan segala urusannya. Juga saya doakan semoga teman-teman dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun semua berada. Mengudara lagi kita di sirkuit MotoGP Mandalika di 29 Mei 2021, persisnya di hari Sabtu. Jadi buat teman-teman yang lagi weekend, selamat menikmati weekend. Dan sudah terlihat jelas di depan kita sebuah alat berat berupa crane yang sedang menanam atau menaruh beton-beton pipa di sini di dalam tanah terutama. Artinya di bawah area gravel bed, kemudian di bawah area service road. Ini merupakan jalur buang dari drainase horoton yang terpasang di sepanjang trek di sisi kanan dan di sisi kiri dari trek utama sirkuit MotoGP Mandalika. Adapun jenis drainase yang sudah teman-teman tahu pastinya yaitu drainase horoton dengan dua tipe, yaitu Pasarvik Super 100, kemudian tipe dari Recivic High Capacity T8300. Jadi, pipa-pipa beton yang besar-besar ini semua terkonek dengan satu sama yang lain. Artinya sepanjang trek dari masing-masing tikungan juga membuang jalur drainase atau mengaliri air yang masuk melalui drainase horoton, dan mereka akan menyatu di sebuah titik, yaitu terbuangnya nanti ke jalur laguna melalui jalur sungai yang sudah dipindahkan lokasinya. Dan itu persis berada di titik tikungan yang ke-13 yang sudah kita ulas dari beberapa waktu yang lalu. Mari kita lanjutkan di atas tikungan yang ke-17 di sisi kiri yang merupakan area rumput. Kemudian di sini ada berupa kubangan atau persiapan untuk bak kontrol yang akan dibangun. Lihat berdiri tegak di sini sebuah alat berat yang mengupas atau mengangkat beberapa lapisan subbase atau bisa mengangkat lapisan aspal yang akan diperbaiki atau yang mau diganti dengan yang lebih sempurna. Dan terlihat sudah di sini trek lurus yang panjangnya 700 meter, dan di depan kita merupakan jalur pit lane atau jalur di mana di depan pedok nantinya, terutama di jadi garasi pedok akan berdiri nantinya di samping dari area yang sudah dibeton di depan sana, seperti yang terlihat dari arah sini. Dan di sini terlihat sudah ada penambahan alat berat lagi, terutama di area di mana dilakukan bore pile atau pengeboran di sini. Jadi area pengeboran di sini sedang melakukan pengeboran atau pembuatan sumur bor yang sangat besar, yang dimana di sini juga akan menjadi area akan dibangunnya tower untuk race control. Terlihat jelas hasil pekerjaan yang sudah dilakukan dari beberapa minggu yang lalu. Entah ini apa artinya, sebuah kotak-kotak yang sudah dibentuk oleh sejumlah batako, dan ini sepertinya akan menjadi area pengecoran atau lantai dasar dari tower race control. Kita akan menyeberang di atas garis finish dulu menuju ke sisi tengah zona sirkuit. Terlihat jelas di depan sini di mana akan dibangunnya area tribun utama atau tribun yang panjang sekali dari sisi kiri atau sisi kanan dari tikungan yang ke-17 menuju ke bagian dari tunnel 1 yang ada di sisi kanan trek lurus. Jadi nantinya di belakang tribun utama ini akan menjadi area glamping, yaitu area-area kemah atau camping yang disertai dengan fasilitas hotel-hotel mewah yang bisa teman-teman gunakan jika ingin menginap langsung di area sini.
Ya, terlihat sekali sejumlah titik penggalian di depan sini, persisnya di samping kanan dari service road di trek lurus ini, yang mana kita tahu ini adalah proses pembuatan pagar pembatas di antara tribun dengan service road. Jadi tribun akan diamankan, baik itu penonton tidak bisa masuk ke area service road ataupun dari sisi balap sendiri, sisi trek balap sendiri tidak ada pembalap yang bisa keluar dari jalur trek ataupun dari area service road sebelah kanan sini. Dan sekarang kita tiba di sisi sayap sebelah kanan dari tunnel 1 ya. Masih ada genangan air yang bisa difungsikan di sini sambil dilakukan penyedotan atau pemompaan. Kemudian pemagaran terus dilakukan di sisi kanan sampai menuju ke area tikungan yang pertama. Di sebelah kanan kita sudah bisa melihat sekarang lempengan beton yang ada di sini sudah dilakukan pencoran. Ya, mungkin saya ralat sedikit ya. Kemarin kita pikir ini merupakan lempengan untuk penutup sistem drainase yang ada di bagian tunnel 1. Ternyata kita melihat barusan ada sejumlah titik-titik besi-besi untuk persiapan pendirian tiang dari sini. Nah, kita lihat nih. Jadi mohon maaf buat semua yang kemarin kita sempat mengulas atau mengupas kalau itu merupakan penutup dari sistem drainase di tunnel 1. Namun setelah kita perhatikan setelah pembetonan, terlihat beberapa titik-titik besi yang siap dilanjutkan pengecoran menjadi sebuah tiang. Untuk sisi sayap sebelah kiri dari tunnel 1 seperti yang terlihat ya, seperti ini masih pengerjaan pada jalur masuk dari jalur provinsi menuju ke dalam underpass atau bagian terowongan atau kita sebut tunnel 1. Dan persiapan pengerjaan untuk penggaris atau pembuatan titik-titik jalur batas pengaspalan di sisi pit lane. Dan setelah kita melewati area di mana akan dibangunnya pitwall, di sini sejumlah para pekerja sedang menggali atau galian yang sudah dilakukan scanning, di mana merupakan kemarin kita sempat bahas kalau ada kesalahan dari pengaspalan di trek utama. Jadi seperti ini kita bisa perhatikan penggalian atau dikoreksi dan akan dilakukan penambalan atau pengaspalan ulang di depan sini. Di sisi kanan dari track lane, di trek lurus di sini sebelum tikungan pertama masih penyempurnaan dari lapisan sabis yang akan dijadikan service road sebelah kanan. Dan penyempurnaan pemasangan drainase fase fix per 100 di sisi pinggir kanan di antara bagian pagar pembatas yang didirikan juga terus diselesaikan. Kita sekarang berada di area tikungan yang ke-1 atau pertama, proses di jalur exit dari pit lane. Dan melihat progres di sini akan melanjutkan pengerjaan yaitu penyempurnaan sabis maupun lapisan yang paling atas sebelum melakukan pengaspalan di area pit lane. Dan kita sudah menuju ke tikungan yang kedua melewati area rumput yang ada di sisi kanan track lane dari tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua. Terlihat sejumlah pekerja berusaha melakukan penyiraman untuk menjaga kesuburan atau pertumbuhan dari rerumputan yang sudah ditanam di sini. Sudah kita lewati tikungan yang kedua dan inilah tikungan yang ketiga berbelok kiri menuju tikungan yang keempat. Pemasangan konkret barrier maupun debris fence-nya sudah terlihat hampir sedikit sempurna menuju ke tikungan yang keempat di service road sebelah kanan. Dan di sisi kiri dari track lane setelah tikungan yang keempat kita melihat sudah mulai digelarnya beberapa lembaran-lembaran geotekstil atau lembaran-lembaran terpal yang berkualitas tinggi khusus difungsikan sebagai lapisan dasar sebelum menghamparkan gravel bed yang kita lihat di sisi kiri track lane. Dan di sini penyiapan area taman terus diselesaikan. Di depan kita merupakan tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam. Sudah terlihat hasil pengaspalan yang dilakukan di service road sebelah kiri dari tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam. Sekarang kita coba akan menggeser ke area service road ke sebelah kiri di sini untuk melihat sama-sama sejauh mana pencapaian dari pembuatan tanggul bebatuan yang ada di jalur drainase luar sini. Ya, pengerjaan terus dilakukan di semua titik dan inilah tikungan yang ke-6 menuju tikungan yang ke-7. Di sisi kanan sudah terlihat sangat rapi debris fence di atas concrete barriernya.
Dan di depan sini terlihat hasil pengaspalan sepanjang 500 meter sudah dilakukan di atas bagian tunnel 2. Prosesnya kemarin dimulai dari tikungan yang ke-9 menuju ke tikungan yang ke-7, dan di sisi kanan dari sayap tunnel pekerjaan terus dilakukan pemasangan debris fence di atas concrete barrier yang ada di service road sebelah kanan. Dan juga untuk bagian dari sisi sayap tunnel sudah tidak ada pengerjaan lagi kecuali pemompaan atau penyedotan air yang difungsikan yang mengalir dari dalam tunnel di sini terus difungsikan untuk penyiraman di beberapa titik yang dirasa perlu penyiraman di saat perkerasan ataupun progres dari pemadatan area. Kita coba meluncur dari tikungan yang ke-8 menuju tikungan yang selanjutnya. Ya, karena musim kemarau jadi sudah terlihat menguning atau agak mencoklat perbukitan di sini, tapi tetap eksotis dan indah karena dihiasi lelautan yang berwarna biru. Sebuah alat berat di sisi kiri track lane sebelum tikungan ke-10 sedang mengerjakan area run off aspal untuk penyempurnaan sub base atau lapisan yang paling atas sebelum melakukan base course ataupun prime coat. Dan hasil pengaspalan yang sudah dilakukan beberapa hari yang lalu di service road sebelah kiri dari tikungan yang ke-10 di sini. Prosesnya di bagian pojok seperti yang terlihat dari atas kamera sini. Dan nantinya area gravel akan dihamparkan lagi setelah selesai pengerjaan dari pembuatan bak kontrol yang terlihat di bagian sisi pojok di sebelah kanan di service road sebelah kiri barusan. Kemudian pembuatan tanggul juga di sisi pinggir area reklamasi. Prosesnya di area pojok barusan menuju ke tikungan 11. Ya, terlihat sekali kesibukan juga ada di area tikungan yang ke-11 menuju tikungan yang ke-12, yaitu masih pembuatan untuk sisi drainase luar yang ada di sebelah kanan, kemudian sebelah kiri juga. Dan inilah tikungan yang ke-12 berbelok kiri menuju ke tikungan yang ke-13. Belum ada progres yang terlihat di sini kecuali pembuatan jalur rumput yang ada di sisi kiri track lane. Jadi area rumput akan membentang di sisi kiri dari track lane dari tikungan yang ke-12 menuju ke tikungan yang ke-13. Kemudian area gravel bed juga belum dilanjutkan penghamparannya menuju sisi kanan dari tikungan yang ke-13. Di bagian pinggir di sini masih penyelesaian dari pembuatan tanggul bebatuan untuk drainase luar. Kemudian untuk run off aspal di sisi kanan dari tikungan yang ke-13 juga belum mulai penghamparan subbase. Dan belum ada perataan dari timbunan-timbunan tanah untuk area rumput yang ada di sisi kiri dari tikungan yang ke-13 menuju tikungan yang ke-14. Inilah tikungan yang ke-14 teman-teman. Di sisi kiri masih berdirinya Masjid Al-Hakim yang belum direlokasi karena masih menunggu progres dari pembangunan masjid baru yang berada di sisi utara jalan provinsi. Persisnya lurus dari sisi utara untuk jalur keluar dari tunnel 1 seperti yang terlihat di nanti kita akan tunjukkan ke teman-teman semua. Dan pengerjaan di area tikungan yang ke-15 masih persiapan untuk pembuatan bak kontrol di sisi kiri, persisnya di area gravel bed di samping kanan di service road sebelah kiri. Sedangkan di sisi kanan di sini masih melakukan pemadatan dan perkerasan untuk jalur service road sebelah kanan. Kita berada di tikungan yang ke-16 sekarang, berbelok kanan menuju tikungan yang ke-17. Perkerasan dan pemadatan terus dilakukan di area service road sebelah kanan dan juga area rumput yang ada di sisi kiri. Dan inilah tikungan yang terakhir dari sirkuit MotoGP Mandalika, tikungan yang ke-17. Masih melakukan pengambilan data di sini untuk scanning sebelum melakukan pengaspalan. Dan tidak terasa kita sudah kembali lagi ke trek lurus yang panjangnya 700 meter. Di sini merupakan akan menjadi garis finish dan dalam beberapa ratus meter akan menjadi garis start. Jadi kurang lebih sejajar dengan terop yang ada di sebelah kiri ini akan menjadi garis start nantinya. Kita akan lanjutkan pantauan ke sisi luar dari zona sirkuit sekarang. Ya, area pit wall di sebelah kiri dari track lane seperti yang terlihat sudah tersedianya beberapa pipa-pipa yang keluar di permukaan di sini sebagai jalur kabel-kabel yang akan dipasangkan untuk beberapa monitor yang
harus ada nantinya di area pit wall. Pemadatan di bagian galian badan jalan yang dilakukan dari jalur provinsi di depan sini menuju masuk ke dalam tunnel 1 terus dilakukan. Penimbunan ini akan berlangsung kurang lebih sekitar 1 minggu, tapi kita akan pantau terus karena masih kita tahu kalau ada lahan yang masih bersengketa di area pedok sini. Kita akan coba pantau dari ketinggian sedikit untuk melihat progres bagaimana jalur drainase atau jalur pengendali banjir yang ada di sisi utara dari jalur provinsi. Dan di depan kita ini merupakan bangunan atau relokasinya Masjid Al-Hakim yang dipindahkan seperti yang saya ceritakan tadi di pertengahan durasi video. Progres saat ini sudah terlihat kalau pembangunan area tempat berwudu atau area tempat ganti dan mandi di sisi kanan sudah siap difungsikan. Kemudian bangunan utama untuk Masjid Al-Hakim sendiri sekarang seperti yang terlihat di sini progres pemasangan bagesting untuk pengecoran lantai 2, yaitu di sini untuk pemasangan papan-papan sebagai penopang, ya singkatnya bagesting untuk pengecoran lantai 2. Seperti yang kita lihat kalau masjid di sini akan menjadi lebih besar dan lebih luas dibandingkan masjid sebelumnya, sehingga bisa menampung lebih banyak jamaah daripada masjid yang sebelumnya. Dan lahannya juga lebih luas ya, karena lahan yang sebelumnya hanya 200 meter persegi, sekarang di sini diganti menjadi 300-an meter persegi. Dan area pedok di sini masih dilakukan pemagaran dan belum kita dapat informasi yang jelas. Mungkin itu saja yang bisa saya reportasikan buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Kurang lebihnya dari penyajian narasi maupun visual, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berakhir pekan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.